Selamat pagi semua. Pertemuan kita hari ini hanya berupa video. Ibu harap kalian memperhatikan apa yang akan dijelaskan lewat video berikut ini. Materi kita pada hari ini yaitu gerak pada benda. Setiap hari kita melakukan gerak. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kita kaki dan tangan sehingga kita dapat dengan mudah bergerak menuju suatu tempat yang kita inginkan ataupun mengambil barang-barang yang kita butuhkan. Yang pertama, konsep gerak. Setiap hari tentunya kita melihat benda yang bergerak. Bahkan kita pun selalu bergerak. Nah, benda disebut bergerak terhadap benda lain jika kedudukan antara kedua benda itu berubah satu sama lain. Nah, setiap benda selalu bergerak melalui lintasannya. Lintasannya berupa lintasan lurus, melingkar, parabola, atau tidak beraturan. Benda yang melintas pada lintasan lurus melibatkan jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah selisih jarak lurus antara posisi awal dengan posisi akhir. Perhatikan gambar berikut. Contohnya, jarak rumah kamu dengan sekolah adalah 1 km. Apabila kamu berangkat dan pulang sekolah, maka jarak yang kamu tempuh adalah 2 km. Tetapi perpindahannya adalah 0, karena tidak ada jarak posisi awal dan jarak posisi akhir. Sekarang pikirkan seandainya perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah menggunakan kendaraan umum. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita membandingkan dengan ilustrasi berikut. Pada gambar, seorang atlet berlari menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 detik. Dengan kata lain, atlet tersebut menempuh jarak mencapai 5 meter setiap detiknya. Jarak tertentu setiap detiknya disebut sebagai kelajuan atau secara matematis dapat ditulis dan dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. Tahukah kamu bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Apakah benar dengan menggunakan speedometer? Ternyata speedometer yang ada di kendaraan tidak mengukur kecepatan gerak, tetapi mengukur kelajuan. Perhatikan gambar berikut ini. Angka yang ditunjukkan pada speedometer selalu berubah-ubah. Speedometer ini menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan gerak benda setiap waktu. Jadi, kelajuan merupakan besaran saklar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya, sedangkan kecepatan perpindahan yang ditempuh persatuan waktu dengan memperhatikan arahnya. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus, kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama.
Mari kita latihan. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel tersebut mendeskripsikan besarnya jarak dan waktu yang diperlukan sepeda untuk bergerak. Dengan menggunakan rumus kelajuan, hitunglah A. Kelajuan sepeda pada detik kedua, B. Kelajuan sepeda pada detik keempat, C. Kelajuan sepeda pada detik kelima. Penyelesaiannya, kelajuan rata-rata sepeda pada detik kedua dihitung sejak T sama dengan 0. Dengan rumus V sama dengan S per T, maka kita masukkan dalam rumus V sama dengan S, yaitu kelajuan rata-rata sepeda pada detik kedua pada angka 4. Sehingga 4 per T. T merupakan detik kedua. 4 per 2 sama dengan 2 M per S. Selanjutnya kelajuan rata-rata sepeda pada detik keempat. V sama dengan S per T, atau V sama dengan kelajuan rata-rata sepeda pada detik keempat, yaitu 8 per 4 sama dengan 2 M per S. Kemudian kelajuan rata-rata sepeda pada detik kelima dihitung sejak T sama dengan 0, yaitu V sama dengan S per T, atau V sama dengan kelajuan rata-rata sepeda pada detik kelima, yaitu 10 per 5 sama dengan 2 M per S. Percepatan adalah perubahan kecepatan pada setiap waktu. Percepatan bisa dirumuskan dengan delta V sama dengan Vt kurang V0. Dengan keterangan A sama dengan percepatan, delta V sama dengan perubahan kecepatan, delta T sama dengan perubahan waktu, Vt sama dengan kecepatan akhir, dan V0 sama dengan kecepatan awal. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak yang memiliki perubahan kecepatan selalu tetap pada setiap detiknya. Percepatan tidak hanya dimiliki benda yang bergerak horizontal, pada benda yang bergerak vertikal pun memiliki percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi atau disebut juga gaya gravitasi adalah gaya tarik benda oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan, yaitu 9,8 M per S pangkat 2 atau 10 M per S pangkat 2. Perhatikan contoh berikut. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 15 M per S. Karena jalanan tidak macet, maka 5 detik kemudian mobil tersebut mempercepat kelajuannya menjadi 25 M per S. Perhatikan penyelesaiannya. Kita masukkan dalam rumus Vt, yaitu kecepatan akhir 25 M per S kurang V0 kecepatan awal 15 M per S bahagi delta T atau perubahan waktu, sehingga menjadi 25 kurang 15 sama dengan 10 per 5. 10 bahagi 5 sama dengan 2 M per S pangkat 2. Selanjutnya kita masuk pada gaya. Gaya dapat diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Dan gaya dapat mengubah kecepatan, bentuk, dan arah. Gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung pada benda yang dikenainya. Contohnya ketika mendekatkan magnet dengan paku besi, maka paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Bagian kedua, hukum Newton. Hukum Newton ditemukan oleh seorang filsuf matematika dan fisika yang bernama Isaac Newton. Hukum Newton membahas tentang gerak benda yang terbagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa sifat inersia benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Sifat inersia atau kelembaman adalah sifat benda yang memiliki kecenderungan
untuk mempertahankan keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Contoh penerapan dalam sehari-hari yaitu saat menaiki bus. Saat menaiki bus yang tadinya diam, lalu supir menekan pedal gas untuk menjalankan bus, otomatis tubuh para penumpang akan terdorong ke belakang dan kembali ke posisi semula. Yang kedua, hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan gerak benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Contohnya saat bermain sepak bola. Saat seseorang menggiring bola, tentu akan ada gaya yang diberikan agar bola bisa bergerak maju. Akan tetapi ketika bola yang digiring kempes dan massanya lebih berat, tentu saja akan sulit untuk digiring dan lari orang tersebut akan lambat saat menggunakan bola yang kempes. Yang ketiga, hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama memberi gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberi gaya reaksi yang sama besar pada benda pertama tetapi berlawanan arah. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat seseorang sedang bertamasya, misalnya di danau menggunakan perahu. Saat perahu sedang didayung, otomatis dayung membutuhkan dorongan ke belakang. Dayung yang bergerak ke belakang itu akan menimbulkan tekanan pada air sehingga muncul gaya reaksi yang membuat perahu bergerak maju. Ayo kita coba. Buatlah percobaan sederhana berikut ini di rumah. Judulnya sifat kelembaman suatu benda. Tujuannya untuk membuktikan sifat kelembaman suatu benda. Dugaan sementara atau apa yang kamu duga bisa dipilih, dicoret yang tidak tepat antara ikut bergerak mengikuti gerak kertas atau tetap diam mempertahankan kedudukannya. Alat dan bahan yang disediakan hanya kertas HVS 1 lembar dan gelas. Langkahnya yang pertama, meletakkan selembar kertas di atas meja, kemudian meletakkan gelas di atas kertas tersebut seperti pada gambar. Yang kedua, menarik kertas secara horizontal dengan perlahan, mengamati apa yang terjadi pada gelas, diulang hingga 3 kali. Yang ketiga, menarik kertas secara horizontal dengan sekali hentakan yang cepat. Mengamati peristiwa yang terjadi pada gelas, diulang hingga 3 kali. Setelah selesai melakukan percobaan, jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana keadaan gelas pada saat kertas ditarik secara perlahan? Bagaimana keadaan gelas pada saat kertas ditarik secara cepat? Samakah hasil antara keadaan gelas jika kertas ditarik dengan perlahan atau ditarik dengan cepat? Jika hasilnya berbeda, apa yang mengakibatkan hal tersebut? Catatan untuk percobaan yang pertama, buat dalam bentuk video. Dalam video, pertama menyebutkan nama, kelas, dan nama sekolah. Kemudian bacakan judul percobaan. Lakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkahnya. Jawablah pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan, diisi dalam lembar kerja. Lembar kerja nanti Ibu akan kirim.